Ya, Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Miracle TV, Sharing Your Testimony, membagikan kesaksian Anda atau program kesaksian pribadi. Pada malam hari ini adalah malam yang spesial. Teman-teman sudah menonton kesaksian pertama dan kedua dari Pak Nelson Pelawi. Nah, sahabat-sahabat yang belum menonton, nanti setelah menonton kesaksian pada malam hari ini bisa menonton di video pertama kesaksian dari Pak Nelson dan video kedua, agar supaya rentetan dan alur ceritanya bisa nyambung. Karena kalau langsung ketiga di sini bisa saja tidak menonton yang pertama kedua, nanti teman-teman akan banyak bertanya. Dan mengapa malam hari ini spesial? Karena ternyata setelah berkomunikasi dengan putri dari Pak Nelson Pelawi bernama Michiko bersedia hadir dengan kita pada malam hari ini. Dan Michiko adalah seorang wanita yang beragama Muslim, tapi dia bersedia hadir. Sangat indah perbedaan pada malam hari ini, tetapi kita tetap bersatu hati karena kita di sini akan mendengar kesaksian dari keluarga Pak Nelson Pelawi. Baik, kita sambut dulu Pak Nelson agar supaya sahabat-sahabat bisa mengingat kembali, ternyata yang ini ya Pak Nelson yang sudah bersaksi di kesaksian pertama dan kedua. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita pada malam hari ini, Pak Nelson Pelawi. Shalom, selamat malam Pak Nelson, apa kabar? Mic-nya Pak bisa dibuka ya? Ya, oke, sudah, oke. Apa kabar Pak Nelson? Baik sekali Pak, thank you Pak. Oke. Gimana? Ya, if you don't mind, please geser ke kiri sedikit saja. Ke kiri sedikit Pak. Yes, ya, that's right. Geser ke kiri sedikit. Baik Pak. Baik. Luar biasa Pak ya. Pada malam hari ini, finally, akhirnya kita bisa berkumpul, kita bisa bersama dan putri Bapak Michiko hadir juga dengan kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, sahabat-sahabat Miracle, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa dulu agar supaya program kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya undang teman-teman yang seiman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami sangat bersukacita, kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa dipertemukan kembali dengan Pak Nelson yang berada di Melbourne, Australia, dengan putrinya yang berada di Jepang. Kami sangat bersukacita ya Tuhan, karena ini adalah rancangan Tuhan yang baik. Kami berdoa agar supaya segala koneksi yang kami gunakan, baik koneksi internet dengan perangkat devices yang kami gunakan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami Pak Nelson Pelawi, agar beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami serahkan program kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, satu firman Tuhan sebagai pembuka, ya. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Dan sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan pada malam hari ini, seperti biasanya ada 2 poin yang saya ingatkan. Pertama, tujuan dari Miracle TV adalah memberkati banyak orang. Kedua, menguatkan iman orang percaya. Dan ketiga, menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang berkomentar di kolom komentar, silakan berkomentar dengan dewasa, hikmat, dan memberkati, agar supaya program kita ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan info bagi sahabat-sahabat yang rindu mau bersaksi, bisa menghubungi kami di WhatsApp 0852 5721 3655. Atau sahabat-sahabat Miracle juga bisa klik
link pas berada di kolom deskripsi video atau di kolom komentar. Link itu akan redirect ke Google Form. Jadi lebih praktis, sahabat-sahabat bisa mengisi Google Form jika sahabat-sahabat rindu mau bersaksi. Jika terasa ribet, hubungi langsung WhatsApp kami. Baik, Pak Nelson, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang adalah putri Pak Nelson sendiri. Jadi kita berikan kesempatan kepada putri Bapak untuk sedikit kita menyapa dan sedikit kita mendengar kabar dari putri Bapak. Yang saat ini bersama dengan kita adalah Michiko. Iya, apa kabar Michiko? Selamat malam. Selamat malam Om, sama semuanya Om Tante. Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Nah, sedikit sebelum kita masuk Michiko ke dalam, ada hal sedikit yang kita bisa ngobrol ya, sering bertanya. Mungkin sedikit Michiko bisa memperkenalkan diri. Michiko saat ini ada di mana? Apa yang Michiko lakukan? Sudah berkeluarga dan lain-lain. Silakan. Ya, selamat malam Om Tante dan semuanya yang ada di Forum Miracle TV hari ini, malam ini. Alhamdulillah. Nama saya Ingrid Michiko, saya anak kandung dari Bapak Nelson Sembiring Pelawi, yang alhamdulillah tinggal di Jepang saat ini. Alhamdulillah juga sudah berkeluarga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Pekerjaannya ibu rumah tangga saja, baru menikah. Baru menikah ya. Kalau boleh tahu sudah memiliki berapa anak Michiko? Alhamdulillah belum. Oh, lagi loading ya. Oke, kita doakan ya agar supaya berkat itu datang. Dan kalau boleh tahu sudah berapa lama? Kalau tidak salah Michiko adalah putri bungsu, betul ya? Iya, putri bungsu, anak kedua. Anak kedua, karena yang pertama kakak bernama Miranda, betul ya? Miranda. Oke, baik. Karena kita tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Nah, saya ingin bertanya sedikit kepada Michiko ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu karena Michiko bersedia untuk bergabung pada malam hari ini. Dan sahabat-sahabat Miracle ya, tadi sempat saya tanyakan kepada Michiko. Ini kan kita kesaksian pribadi, saya akan buka dengan doa dengan firman Tuhan. Apakah Michiko keberatan? Jawab Michiko, tidak. Silakan Om. Wow, luar biasa ya. Ini salah satu toleransi yang luar biasa. Artinya kita di sini meskipun kita berbeda, tetapi kita saling respect, saling menghargai. Dan saya sangat salut dengan Michiko ya, dengan polosnya dia mau juga. Oke Om, tidak apa-apa, silakan. Baik, Michiko, sebagaimana kesaksian dari Pak Nelson Pelawi bahwa beliau memang kehilangan artinya terpisah dengan keluarga, dan akhirnya beliau saat ini berada di Australia. Kurang lebih 30 tahun ya, terpisah pada saat itu sampai sekarang ini. Dan di kesaksian Pak Nelson adalah salah satu kerinduan memang untuk bertemu dengan keluarga, dengan putri-putrinya. Ya, itu yang kami dengar di kesaksian pertama dan kedua. Dan kami merasa bahwa pada malam hari ini luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa rancangan Tuhan. Akhirnya kita bisa bertemu meskipun lewat virtual room, tetapi ini adalah hal yang indah. Nah, kalau boleh saya tahu ya sedikit, dan mungkin sahabat-sahabat Miracle juga pasti ingin tahu bagaimana hubungan dengan Bapak Nelson Pelawi saat ini yang Michiko rasakan. Alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah lancar-lancar seperti bapak dan anak pada umumnya. Begitu aja gitu, karena juga susah ketemunya, jauh juga. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana pertama kali Michiko bisa menonton video ini? Dari siapa yang memberikan video ini kepada Michiko? Kesaksian Pak Nelson yang sebelumnya, 1 apa 2? Oke, waktu itu lihat instastory-nya kakak sepupu yang kebetulan melihat nggak sengaja di feed YouTube. Okay. Lalu dia nggak asing dengan wajah-wajah bapak.
habis itu saya komentar aja, oh ada bapak di YouTube gitu, nonton juga gitu, meskipun Masya Allah karena itu panjang sekali ya, 1 jam nggak habis sampai 2 jam nonton. barangkali ya, mungkin sekitar Oh 2 iya, 2 jam jam. kayaknya. Iya. Jadi ya udah nonton sebegitunya aja dan nggak nyangka ternyata diundang hari ini untuk bisa bicara-bicara untuk sharing. Iya, ketika menonton video itu, meskipun tidak sampai selesai ya, nah kita ingin mengetahui apa yang Michiko rasakan ketika menonton video kesaksian dari Bapak. Pertamanya ya kaget, Bapak akhirnya ada di mana-mana gitu, banyak yang lihat, banyak yang nonton. Cuman karena mungkin ini waktu itu judulnya lebih ke kayak ya ke agama beliau ya, jadi saya kayak ya udah itu ceritanya dia gitu. Saya nggak nyangka ternyata dia cerita panjang lebar mengenai kehidupan dia begitu. Yang akhirnya membawa saya hari ini di sini juga. Gitu. Ya, puji Tuhan ya. Baik. Nah, kapan pertama kali Michiko mengetahui bahwa Pak Nelson adalah ayah kandung Michiko sendiri? Kapan itu? Itu sebenarnya dari kecil ya, di woro-woro kayak dikasih tahu gitu, kamu itu sebenarnya anaknya ibu ini dan bapak ini gitu. Cuman karena waktu saya masih kecil gitu, jadi kayak denial gitu, kalau masa sih, terus kayak nggak ambil pusing, terserah lah gitu. Yang penting ibu saya ini, bapak saya ini gitu. Waktu akhirnya udah gede dan sadar juga nggak ada pergolakan yang jadi biasa aja gitu Pak. Gitu aja. Oh iya, karena pada saat itu Michiko juga sudah memiliki sosok ayah ya, benar ya? Iya, oke. Jadi ada ketika Michiko tumbuh remaja ya, mulai beranjak dewasa, ada nggak perasaan, wah this is my daddy, this is my blood, my true father. Saya rindu ingin bertemu dengan beliau, atau saya ingin mencurahkan isi hati saya. Kenapa sih Dedi begitu? Apa yang terjadi di dalam kehidupan Dedi? Nah, biasanya normalnya kan begitu. Ketika anak-anak itu ingin dia bertanya karena dari hatinya, pasti dia akan lebih cenderung untuk mencari tahu, kalau bisa ketemu langsung, agar supaya semuanya mungkin bisa ada jawaban. Apakah ada momen itu, Michiko? Kalau momen untuk cerita-cerita, tanya, Pak kenapa ya kita bisa begini begitu, itu kebetulan waktu itu lewat telepon. Jadi kalau ketemu tuh cuman ya ketemu aja gitu. Kita nggak bicara serius tentang kita tuh begini, nggak cerita histori yang begitu. Bapak hanya cerita waktu itu dari telepon, seingat saya. Waktu saya masih di Indonesia. Ya cerita, kenapa ya bisa begini? Ada masalah apa sih dulu? Kan gitu kan kepengen tahu ada apa. Masalah orang tua tuh apa sebenarnya, begitu aja sih, Pak. Oke, jadi selama ini memang ada komunikasi, tapi hanya lewat telepon saja ya, atau mungkin lewat WhatsApp mungkin, atau BBM waktu itu ya. Iya. Tetapi ketika Michiko tahu atau at least mulai membangun komunikasi dengan Pak Nelson, apakah terjadi di dalam kehidupan Michiko itu untuk mau lebih dekat dengan Papa, dengan Dedi? Karena ini adalah ayah kandung sendiri. Adakah perasaan itu ya? Ada, alhamdulillah sekarang sudah, karena juga udah makin tua, udah bisa mikir juga mau gimana juga kan. Ya beliau kan bapaknya, bapak beneran, bapak kandung beneran. Jadi ya meskipun sisi manusiawinya kayak aduh, udah deh nggak ngerti. Saya ada bapak yang dari dulu ngurusin saya gitu, tapi ya karena makin besar juga harus ini ya, kita harus sayang sama bapak kita, gimana juga gitu. Ya sekarang ini alhamdulillah terjadinya gitu. Prosesnya memang panjang sekali itu. Ya, jadi malam ini kita mendengar setidaknya sekarang ini memang perasaan itu sudah mulai tumbuh ya, dan ingin mau lebih dekat dengan Pak Nelson. Tentu kita tidak akan membahas masa lalu atau membahas problema yang terjadi dalam keluarga ya. Kita lebih fokus kepada hubungan antara Michiko dengan Papa saja. Nah, apakah ada rencana untuk bertemu dengan Papa? Mungkin Michiko mau ke Australia, atau mungkin Papa mau ke Jepang. Apakah itu possible? Bisa kalau Papa ke Jepang ketemu dengan Michiko? Insya Allah
Ada rencana juga ya dari Bapak untuk datang ke sini bulan-bulan pertengahan Mei ya. Mau ke sini, semoga lancar, boleh masuk ke sini karena kan kita ada isu corona nih kan sekarang jadi susah gitu. Tapi semoga bisa dilancarkan datang juga ke sini biar sekalian ya berjumpa lah dengan kakak juga, dengan saudara-saudara yang lain, sepupu di sini yang juga kenal sama Bapak. Insya Allah kalau nggak ada halangan ya bisa. Ya, kenapa tidak ya? Puji Tuhan. Kalau memang bisa dipertemukan antara Pak Nelson dengan Michiko di sana bertemu, luar biasa ya. Nah, saya dengar di tahun 2019 ya, kita sedikit masuk ke dalam sedikit ya, ke keluarga dari Michiko. Pak Nelson pernah berencana untuk pergi mengunjungi Jepang, menghadiri, kalau saya tidak salah, correct me if I'm wrong ya, mengunjungi pernikahan dari Michiko, betul ya? Ke Indonesia Pak, pulang. Oh, ke Indonesia? Nggak ke Jepang. Oke, tetapi waktu mau visit ke pernikahannya Michiko, nggak boleh katanya, nggak bisa. Sebenarnya salah paham ya, mungkin waktu itu sayanya belum bisa pulang, bapaknya udah pulang duluan, cuman nggak bisa mungkin 2 kali kan, karena harga tiket juga lumayan sekian, bapak juga udah sama mami juga udah 2 orang, jadi sebenarnya di waktunya aja sih, waktunya aja yang kurang jadi tidak cocok pada miskomunikasi ya. Benar. Jadi tidak ada itu. Tetapi memang pada waktu itu Michiko memang sudah berencana untuk bertemu dengan Papa pada waktu di hari pernikahan, betul ya? Iya Om. Ya cuman kan kita qadarullah ternyata jamnya tidak sama, waktunya ternyata tidak pas, namanya juga manusia kan cuman rencana doang. Ya, udah yang penting beliaunya juga udah ketemu sama yang waktu itu menjadi calon suami, udah berkenalan beserta seluruh keluarganya. Alhamdulillah, restunya juga alhamdulillah juga udah didapat. Jadi sepertinya ya mungkin beda ya kali perasaannya kalau misalnya datang gitu waktu akad demikian. Oke. Memang waktu itu dari Michiko sendiri yang hubungi Papa untuk datang ke pernikahan Michiko ya. Iya, ya pertamanya ya begitulah, namanya kan mau nikah gitu Pak, mau nikah nih sama ini begini begitu. Ya udah, tapi ternyata memang jamnya yang nggak pas gitu loh Om, jadi nggak bisa bareng gitu pulangnya. Sayanya juga masih ada kerjaan waktu itu, terus Bapak udah keburu pulang, jadi susah gitu ketemunya. Ya, kita percaya nanti suatu hari bisa ketemu ya. Apakah Bapak bisa ke Jepang atau Michiko yang ke Australia, atau mungkin ketemunya di Indonesia, ya? Iya, lebih baik di Indonesia aja ketemunya. Lebih baik di Indonesia ya? Kenapa kalau ketemu di Jepang, Michiko? Siapa tahu Bapak kesana gimana? Oh ya nggak apa-apa, Bapak kesini atau nanti kita bareng-bareng liburan ke Indonesia, kan lebih enak ya kayaknya di Indonesia daripada di sini. Iya. Tetapi kalau misalkan tidak apa-apa ya, kita ngobrol sedikit ya, agar supaya bisa lebih jelas kita mengetahui hubungan antara Michiko dengan Papa. Kalau misalkan Pak Nelson ke sana, apakah memang akan diterima Michiko? Atau justru takutnya nanti sia-sia ke sana ya? Ya, alhamdulillah diterima tentunya lah Bapak kandung. Bapak kita, mana mungkin terus masuk? Enggak lah. Kan udah diterima, alhamdulillah. Sesuai aja gitu. Kalau boleh tahu, video yang ditonton itu apakah hanya Michiko sendiri yang menonton atau keluarga lain juga menonton videonya? Saya taunya sih kakak sepupu di sini ada yang nonton, makanya saya tahu dari dia gitu. Habis itu saya ya coba lihat-lihat aja lah gitu, ya gimana dia melihat video itu. Cuman kan saya waktu itu karena kebetulan juga taunya malam, habis itu Masya Allah panjang sekali durasinya kan, jadi ya Bapak lagi cerita bagaimana pengalaman dia lah, karena ini kan tajuknya kan lebih ke agama beliau ya, jadi mungkin mungkin isinya lebih ke condong ke sana gitu ya, udah jadi gitu, oh ya udah gitulah, nontonnya sekelebat aja gitu. Baik, terima kasih ya bincang-bincang singkat di awal
Bagaimana kalau kita tampilkan Pak Nelson bersama-sama? Mungkin Pak Nelson juga ingin bercerita atau bertanya kepada Michiko, dan sebaliknya silakan ya. Ya, kita buka dulu display dari Pak Nelson. Halo Pak. Iya. Apa kabar? Iya. Baik, puji Tuhan Pak ya. Puji Tuhan, baik pada malam hari ini. Dan bagaimana Pak? Ini kan sekarang kita sudah bertemu pada malam hari ini secara virtual dengan Michiko, Pak Nelson. Apa yang Pak Nelson rasakan Pak pada malam hari ini? Terima kasih untuk sahabat Miracle semua yang sedang menonton kesaksian saya. Puji Tuhan, saya juga banyak mengucap syukur terima kasih kepada komen-komen ya, sangat luar biasa, di mana mereka katakan, percaya Pak Nelson, nanti pasti akan ada satu komunikasi yang baik dengan Ciko, dengan anaknya gitu ya. Itu sebulan yang lalu Pak ya, selalu komen seperti itu, saya aminin aja. Tapi saya pikir, aduh, kalau gitu ya, nggak mungkin lah saya bilang saya bisa bawa si Ciko untuk ikut ikut kasih testimoni ke Miracle TV gitu ya, karena saya sudah dengar tadi kan kesaksian Ciko bahwa dia juga melihat saya ini memang bapak secara biologis gitu ya, tapi kedekatan secara mental, secara psikis itu belum terlalu dekat gitu ya Pak ya. Itu udah pasti, saya mengerti gitu ya. Jadi saya punya prinsip, saya nggak berani sembarangan, nanti Ciko nanti dia tersinggung sama saya segala macam gitu Pak. Karena dari kecil kan saya nggak pernah sama dia, jadi saya nggak tahu karakternya, saya nggak tahu habitnya, saya nggak tahu semua, termasuk dia lihat saya gitu loh Pak ya. Itu yang saya lihat. Jadi saya berterima kasih. Ternyata malam ini gitu ya, malam ini saya nggak punya ekspektasi yang apapun gitu ya, kok tiba-tiba ada yang ketiga gitu bisa bersama dengan anak saya si Ciko. Memang saya sudah berusaha untuk yang pertama namanya Miranda, tapi saya tahu Miranda itu sedikit tertutup. Karena apa? Bukan karena karakternya Pak, tapi karena memang karena tekanan orang tua yang berpisah yang sangat-sangat luar biasa itu, sehingga dia kurang mau membuka diri. Kalau Ciko kan tadi kan dia katakan waktu dia ditinggalkan sama orang tuanya, dia kan dipelihara sama bapak, sama tantenya. Jadi dia nggak merasa aku ditinggalin gitu loh Pak. Iya. Perasaannya Michiko saat ini Pak ya, seperti yang Bapak sudah dengar tadi bahwa mulai tumbuh ya rasa untuk lebih mengenal dirinya dan mau lebih dekat dengan bapak kandungnya. Bagaimana Pak Nelson dengan menanggapi apa yang diucapkan oleh Michiko Pak? Wah, saya terus terang Pak, kalau ini saya pikir udah anugerah yang paling luar biasa. Saya bisa berkomunikasi, saya bisa bikin joke, saya bikin macam-macam udah cerita kayak gitu Pak. Saya sudah merasa kayak dia itu sudah nggak seperti ini lagi Pak, kayaknya seperti sudah dekat banget gitu Pak. Ini bagi saya ini anugerah yang saya nggak ngerti Pak, saya nggak mau katakan gimana gitu Pak. Pokoknya thanks God, itu aja saya lihat Pak. Saya bisa ngobrol sama Ciko, bahkan Ciko hampir setiap hari telepon saya, Dad, aku gini. Jadi rasanya waduh, saya nggak bisa ekspresikan Pak. Pokoknya hanya mengucap syukur, thanks God gitu Pak. Yang sudah bertahun-tahun kami nggak pernah bertemu gitu Pak. Iya. Dengan kata lain, ini adalah satu kondisi yang baik Bapak Nelson maupun Michiko bersyukur ya. Artinya sampai saat ini Tuhan sudah merancangkan yang baik. Mungkin saya sebagai orang yang tidak mengalami hal ini, expect-nya berlebihan ya. Karena saya kan memiliki juga anak perempuan. Jadi saya dari tadi bertanya untuk seakan-akan maunya saya gitu ya, bagaimana supaya bisa kembali utuh gitu. Ternyata saya tidak mengalami pengalaman seperti Pak Nelson dengan Michiko. Jadi saya expect-nya berlebihan. Sedangkan dari Michiko dengan Pak Nelson menganggap bahwa ini sudah yang terbaik, hubungan yang
dijalani, karena mengingat masing-masing baik Pak Nelson maupun Michiko juga keluarga besarnya memiliki keluarga sendiri-sendiri. Ya, kalau kita flashback sedikit ya di kesaksian Pak Nelson, saya mau katakan jujur, saya meneteskan air mata waktu saya mendengar kesaksian. Ya, jadi begini, karena saya tidak pernah mengalami hal itu. Saya tidak pernah mengalami hal itu, tetapi saya coba mengerti dari seorang ayah yang memiliki putri. Nah, saya tersayat-sayat hati saya, sedangkan kalau berpisah saja seminggu 2 minggu dengan putri saya, pasti saya rindunya, wow. Nah, itu yang perasaan itu yang saya bawa, Pak Nelson. Tetapi dalam kesaksian itu juga, beberapa kali Pak Nelson juga menangis ya, meneteskan air mata, dan kita sama-sama mendengar di dalam kesaksian itu Pak Nelson beberapa kali mengucapkan menyesali dengan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Karena ini hubungan keluarga adalah kedua belah pihak. Tentu saya tidak mau menjadi apa di sini, tapi mungkin dari keduanya ada benarnya, ada juga salahnya, karena ini adalah satu keluarga. Tetapi dalam kesaksian itu, kalau kita flashback sedikit adalah beberapa kali Pak Nelson memang menangis, meneteskan air mata karena permasalahan yang beliau hadapi, pergumulan yang beliau hadapi pada saat itu sungguh berat, sampai beberapa kali Tuhan hampir mengambil nyawanya, berada di ujung tanduk, tetapi masih diberikan kesempatan untuk hidup. Karena mungkin pada malam hari ini adalah bagian rancangan Tuhan, supaya ada pertemuan, supaya juga bisa ada rekonsiliasi yang lebih baik. Bukankah itu yang lebih indah ketika kita manusia saling memaafkan, saling mengasihi, dan tercipta rekonsiliasi. Apapun itu, meskipun kita berbeda agama, ya, tapi setidaknya di sini ada nilai-nilai kemanusiaan yang kita bangun. Dan Michiko juga, saya benar-benar salut ya, seorang putri dari Pak Nelson ini, ketika dia juga mau berbaur dengan kita, mengikuti tadi awal kita berdoa, kita membacakan juga ayat firman Tuhan, bagi dia tidak ada masalah. Itulah perbedaan dan kita harus saling respect ya. Nah, kalau Michiko sendiri gimana dengan keadaan seperti ini? Pak Nelson tadi mengatakan bahwa beliau mengucap syukur benar-benar sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa dipertemukan, dan Michiko sekarang lebih mau mengenal Dedi lebih dekat. Nah, kalau Michiko gimana? Apakah Michiko sudah merasa, wah ini saya sudah mengucap syukur sampai di sini, atau mau lebih untuk mengenal Dedi dan kembali ya? Saya mungkin berharap lebih atau gimana? Silakan Michiko. Ya, alhamdulillah, ya selalu bersyukur ya, alhamdulillah. Apalagi untuk tahun-tahun yang semakin kesini, orang tua juga semakin tua, semakin lama-lama, jadi memperbanyak quality time juga lah, meskipun kadang-kadang kalau misalnya bicara atau komunikasi lebih banyak omongan jokesnya, omongan rabis atau sampahnya yang isinya cuma ketawa-ketawa aja, karena kita nggak mau ngomongin yang sedih-sedih gitu. Untuk saat ini begitu, alhamdulillah masih dikasih waktu lah ternyata untuk bisa berbakti kepada bapak saya yang tadinya saya nggak ngerti gitu. Cuman meskipun ada jembatan ya di sini, ada perbedaan yang kontras sekali mengenai keyakinan, cuman kita pun sebagai muslim dituntut untuk berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua tidak sejalan begitu dengan kita akidahnya. Iya betul ya, karena kan masing-masing kan ada keluarganya saat ini, jadi kita menjalin hubungan yang baik saja antara ayah dan anak ya, dan hubungan keluarga. Tapi bagus tadi, ketika tadi Michiko katakan bahwa komunikasi ada jokes ya, ada kadang-kadang perbicaraan rabis juga ya, ini antara ayah dengan anak mungkin. Tapi disitulah ada sukacita, ada semacam kesenangan ketika berbicara dengan orang tua ya. Jangan artinya ada sesuatu yang bisa menjadi dinding pemisah
akhirnya itu yang akan meleraikan hubungan. Tetapi saya lihat tidak ya, malam hari ini juga saya lihat ternyata hubungan dari Pak Nelson dengan anaknya dan sebaliknya juga hubungannya baik. Mungkin dengan yang tertua Miranda mungkin belum seperti ini ya, tetapi mungkin Michiko bisa menjadi apa namanya mediator mungkin hubungannya dengan anak pertama supaya terjadi seperti Michiko. Itu maksudnya. Apakah hal itu bisa terjadi, Michiko? Sebenarnya selama ini saling melengkapi aja, Pak. Ini kan namanya hubungan ayah sama anak-anak gitu, apalagi yang ibaratnya kalau ketemu gede tidak semulus yang ada di cerita. Kita ada berantemnya juga, ada salah pahamnya juga. Kalau beliau lagi berantem sama kakak saya membujuk kakak saya untuk jangan seperti itu sama bapak kita maksudnya. Itu juga sebaliknya. Kalau misalnya saya yang salah paham, kakak yang mengingatkan. Masya Allah, pokoknya saling sama-sama aja gitu. Karena kan ini kan kepalanya ada 3, apalagi ketemu dewasa gitu, punya pikiran sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa langsung digabungin, pasti ada berantemnya juga, salah paham juga, demikian. Tapi betul, alhamdulillah ya? Teratasi. Ya, sedangkan keluarga yang normal tetap juga ada sedikit-sedikit ya masalah dalam keluarga, ya apalagi memang sudah terpisah sepertinya. Tapi luar biasa penyertaan Tuhan pada malam hari ini, apalagi kita mendekati Christmas time di bulan Desember dan terjadi pertemuan yang indah antara Pak Nelson dengan putrinya. Baik, kita bergeser ke teman-teman di Zoom ya. Barangkali teman-teman di Zoom juga ingin bertanya, ingin berbagi, kita persilakan. Karena ada beberapa senior juga yang hadir, mungkin mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, mereka bisa bertanya. Silakan, sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom, silakan jika mau bertanya, gunakan waktu sebaik mungkin karena ini merupakan suatu kisah yang epik bagi saya ya. Ini kisah yang epik dan spektakuler ya. Karena dari awal kita tidak merancangkan ini. Dari awal ini hanya kesaksian yang biarkan saja berjalan. Dan sampai saat ini terjadi ada pertemuan di virtual room dengan Michiko. Ya kita yakin dan percaya ini adalah rancangan Tuhan ya. Ya kita aminkan itu karena kita tidak rencanakan hal ini. Tetapi luar biasa ya. Tuhan itu begitu baik. Amin. Ada yang mau bertanya atau mau berbagi pada malam hari ini, silakan. Pak Lewi Jacob ya, silakan. Teman-teman di Zoom, saya mau sedikit memberikan bukan cuman mengingatkan bahwa malam hari ini karena kita juga harus menghormati tamu kita yang beragama Muslim, Michiko. Jadi pertanyaannya berhubungan dengan keluarga. Jangan mempertanyakan sesuatu hal-hal yang berhubungan dengan agama atau doktrin ya. Tidak ada hubungannya di sini. Kita mau menyatukan keluarga ini, kita tunjukkan bahwa kasih itu bisa menyatukan di tengah perbedaan. Silakan. Pak Lewi mungkin mau bertanya atau Pak Paul mungkin. Silakan Pak Paul. Atau Ibu Yeti, silakan jika mau bertanya. Wah ini banyak ya. Oh Pak Yohanes. Ya Pak Yohanes. Apakah Pak Yohanes mau bertanya? Pak Yohanes, kameranya hidup. Apakah Bapak mau bertanya? Tidak ya? Ibu Yeti mungkin mau bertanya? Atau Ibu Evi? Ibu Yeti, silakan Ibu. Iya, puji Tuhan ya. Selamat Ibu malam, Yeti, Pak Nelson. selamat malam. Shalom, Ya. selamat malam Ibu Yeti ya. Ya, Ibu Yeti. Ya. Benar. Ibu Yeti yang mengikut juga kisah kesaksian dari Pak Nelson dari awal. Silakan Ibu Yeti. Ya, ikut senang. Pak Nelson boleh bertemu sama anaknya Michiko, meskipun lewat virtual, tapi itu ada satu kemurahan Tuhan ya. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib ya. Lihat Michiko udah berkeluarga, cantik lagi. Amin. Iya, kedua putrinya cantik ya. Mirip banget. Papanya juga dan mamanya. Puji Tuhan. Ya. Cantik banget. Kita ikut senang, keluarga boleh bertemu. Nanti sewaktu-waktu pasti Tuhan kasih jalan bertemu langsung. Kalau sekarang mungkin bertemu secara virtual, nanti bertemu langsung.
Kita tunggu waktunya Tuhan aja. Itu aja. Semangat. Ingat Pak Nelson, Tuhan itu lebih besar. Ya, Thank you. Ibu Yeti, tidak ada yang mau ditanyakan kepada Michiko? Barangkali ada yang mau ditanyakan karena Ibu Yeti adalah seorang ibu juga kan? Ya, saya kan bertanya tadi mewakili seorang ayah gitu ya. Jadi mungkin saya tidak mengerti kalau dari segi seorang ibu. Mungkin ada yang Ibu Yeti mau tanyakan. Silakan Ibu, tidak apa-apa. Gimana ya? Gimana mau tanya ya? Saya anak-anak juga belum berkeluarga, tapi ya memang satu kesedihan kalau kita berpisah sama anak. Memang satu kerinduan kita itu kalau anak kita pisah dari kita, itu memang ada kerinduan yang besar. Kalau seperti saya, anak kan sekolahnya di luar waktu itu, ya kita sesering mungkin itu kita mau telepon, pengen dengar suaranya. Nah, kalau sekarang kan udah bisa kayak Zoom atau video call gitu, udah bisa lihat wajah. Kalau dulu kan cuma video, belum call. Iya. Ya, tapi itu satu kerinduan memang pasti. Ya, tapi ya puji Tuhan, saya juga ikut senang. Amin. Boleh ketemu sama Michiko, puji Tuhan. Bapak dan Ibu udah ketemu. Amin. Ya. Semangat. Terima kasih Ibu Yeti ya. Ya, malam hari ini kita juga ingin menggaungkan, kita juga ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa. Tetapi jangan perbedaan itu memisahkan kita, apalagi kita masih ada hubungan keluarga. Dan pada malam hari ini adalah bukti yang kita lihat. Walaupun ada perbedaan antara Pak Nelson dengan putrinya, tetapi tetap mereka bisa dipersatukan. Mereka berkomunikasi, mereka berhubungan, perasaan sebagai ayah, sebagai dedi tetap ada, walaupun mereka dalam hal ini sudah berkeluarga masing-masing. Iya, saya memang tidak terlalu memahami mungkin ya, karena saya tidak mengalami seperti Pak Nelson. Tetapi setidaknya saya bangga pada malam hari ini bahwa ternyata perbedaan itu bisa dipersatukan dengan kasih luar biasa. Baik, kita berikan kepada kesempatan mungkin kepada Pak Lewi atau Pak Paul. Oh, Pak Paul duluan ya. Habis Pak Paul, Pak Lewi ya. Sorry. Halo. Pak Paul, boleh di-rotate Pak kameranya Pak? Bisa? Oh ya, sorry. Iya, silakan Pak. Shalom Pak Nelson, shalom Pak Frankie dan semua. Shalom. Australia. Jam berapa ini di Australia? Sekarang hampir setengah 12, Pak. Malam. Malam, Pak. Oke, jadi bedanya dengan kita itu 4 jam, Pak. 4 jam. jauh Pak. ya? Iya. So, Ya. 4 jam di belakang Dengan Eropa. Indonesia. ya. Putrinya siapa namanya tadi? Michiko. Michiko. Putrinya? Iya, Michiko. Michiko. Iya Om. Michiko. Salam kenal ya. Iya Om, sama-sama. Salam kenal Saya kembali. cukup ya gembira ya. Kami juga merasakan. Saya punya anak juga ya. Jadi yang sudah besar gitu ya. Jadi kalau anak saya aja mau waktu dia studi di kota yang lain, itu aja saya berat untuk melepaskan dia ya. Sekalipun satu negara tapi masih jauh gitu. Apalagi kalau ini antara negara Asia dengan Australia cukup jauh. Tapi kan cinta itu tidak melihat tidak ada tembok ya. Amin, Pak. Kasih dan cinta itu nggak ada tembok. Artinya tuh secara physically jauh, tapi hati dan perasaan tetap Tuhan tuh baik ya. Apapun agamanya Tuhan tuh baik. Amin, Pak. Tuhan mengajarkan kasih, mengajarkan cinta ya. Anak terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak. Dan saya ikut terharu ya. Terima kasih, Pak. Iya, terharu jujur loh. Sebagai putri ya, bisa membuka diri gitu ya, menerima ayah gitu ya. Semua orang punya kesalahan. Setiap manusia punya kesalahan. Betul. Yang paling penting adalah kita bisa menerima kesalahan itu dan mencoba untuk mencari titik temu. Amin, Pak. Gitu. Saya juga dengan anak saya yang putra juga berselisih ya soal, karena saya mendidiknya
secara saya ingin seorang orang tuh pasti ingin mendidik anaknya baik dan sejalan dengan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Itu wajar. Ya, Tapi Pak. kalau terjadinya berbeda itu tidak berarti perbedaan itu harus menjauhkan kita. Ya. Gitu. Kita cari titik temunya, cari benang merahnya di mana. Dan saya salut dengan Putri Pak Nelson ini ya. Thank you, Pak. Sekalipun jauh tetap Papa is tetap papa, mama is tetap mama gitu, nggak ada mama siapapun juga tetap itu ada darah daging ya, itu ayah kandung dan ibu kandung. Jadi kita harus respect dan hormat, dan sebagai orang tua, sebagai yang baik tentunya juga kita harus menerima keberadaan anak kita dan berusaha untuk memberikan yang terbaik dan mengajarkan apa yang kalau Pak Nelson sebagai orang Kristiani mengajarkan kasih dan cinta Kristus kepada putrinya, bahwa sebagai orang yang mengasihi Kristus juga mengasihi putrinya kan, sekalipun sudah lama tidak bertemu. Ya puji Tuhan. Amin. Senang ya. Senang, kapan ke Belanda? Di Jepang sekarang lagi musim sudah musim salju katanya. Iya. Salju, iya. Tipis-tipis lah. Ya, di sini juga sudah mulai tipis ya. Ya, saya di Belanda ya. Saya di Belanda. Iya. Jadi pertemuan ini luar biasa ya. Pak. Dari Australia, Jepang, Indonesia, dan Belanda. Puji Tuhan. Rancangan Tuhan begitu indah. Luar biasa. Iya. Miracle TV ini ada di mana-mana, ada di Amerika, ada di Deutschland, di Jerman, ada di Belanda, ada di Australia. Tuhan pakai Miracle TV ini untuk mempersatukan kita. Yes. To God be the glory. Oke, selamat ya. Terima kasih Pak Yohanes. Iya, saya berharap. Ya. Iya, yang kita tadi ini luar biasa juga karena tadinya kan kesaksian ini hanya dari Pak Nelson, tetapi ternyata putrinya mau bergabung dengan kita semua di sini. Jadi putrinya ini membawa suatu kesan damai yang luar biasa. Biar banyak orang yang menonton di seluruh dunia atau di Indonesia bahwa this is the point actually. Yang penting adalah kita tuh bisa menyatu. Perbedaan pasti ya dalam keluarga kita sendiri saja. Pasti ada perbedaan, apalagi kita terpisah. Tetapi ini yang penting, yang dibawakan oleh Michiko. Dia terbuka, dia membuka hati juga mau bergabung dengan kami semua di sini. Meskipun saya juga tadi membuka dalam doanya kita dengan membacakan juga firman Tuhan, dia juga mengikuti. Jadi, wow, saya berpikir bahwa luar biasa ya, Michiko ini dididik ya. You are, saya bisa katakan bahwa Michiko ini ya well educated woman ya, yang diajarkan kepada dia, apakah dari sekolahnya atau di mana, sehingga dia terbuka mau menerima perbedaan ini karena ada kasih yang mau mempertemukan. Wow, saya sangat bangga sekali pada malam hari ini. Actually, that is the good sample for everybody in the world. Yes, I agree. It is a good sample. Religion itu nggak harus memisahkan kita, apalagi ayah dengan anak. Nggak harus memisahkan perbedaan itu. Ya nggak harus. Justru kita harus saling mengasihi. Harus. Ini memasuki tahun baru ya, memasuki Natal dan tahun baru ya. Justru di sini di mana dunia harus terbuka matanya bahwa kasih itu tidak dibatasi oleh tembok. Ya. Dan ini satu contoh, Pak. Ini satu contoh. It's a good sample. It's a good sample. Kalau yang lain itu semua lihat di dunia, inilah contoh antara papa dan anak yang mempunyai kasih. Betul, Pak Paul. Good sample. Iya. Baik. Dan saya percaya Tuhan memberkati putri Bapak juga yang membuka hati, karena membuka hati itu tidak mudah. Amin. Iya, ada rancangan Tuhan yang indah. Dan biarkanlah segala sesuatu itu ada otoritasnya Tuhan. Terima kasih Pak Paul. Sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Pak Nelson. Ya,
Tuhan Yesus memberkati Jepang Pak juga. Nelson, Pak Paul di Belanda. Kita bergeser ke Pak Lewi. Ya, malam ini Pak Lewi sudah hadir dengan kita. Silakan Pak Lewi, apa kabarnya? Baik, baik. Shalom, Pak Nelson. Shalom. Halo Pak Lewi, apa kabar? Menjua-jua kita Karina. Menjua-jua. Saya anak Medan, sama dengan Pak Nelson. Oke, hidup anak Medan. Ya, saya anak Medan. Saya sudah mendengar kisah Pak Nelson itu episode pertama itu sampai 2 kali. Yang 1 kali pakai penutup kepala seperti ini, tapi model lain. Kemudian yang kedua kali juga dengan jasnya. Yang ketiga dengan topinya, topi cowboynya. Ini yang keempat. Nah, kalau saya lihat ini kisahnya Pak Nelson ini bisa difilmkan ini. Amin. Ya, Iya. bisa difilmkan ini. Ya, segala kemuliaan dan puji hanya bagi Dia yang maha besar dan maha tinggi. Iya. Salam Pak, salam dari Medan ya. Ini Medan Thank you, Bung. Pak. Thank you Pak, thank you atas banyak. Ya, saya ikut berbahagia dengan Terima Pak kasih, Nelson Terima kasih, Pak. karena malam ini bisa berinteraksi walaupun di Zoom dengan putrinya ya. Putrinya Yes. di Jepang ya. Yes, Iya, Pak. Saya salam assalamualaikum kepada Inggit Michiko di Jepang. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Ya, saya lupa ini salamnya Jepang ini. Saya udah beberapa kali ke Jepang tapi saya nggak ingat salam Jepang ini nih. Apa itu? Lupa saya. Saya kesan dengan ini Michiko ini ada apa namanya ibu dari keturunan darah Jepang ya. Iya Om, alhamdulillah ada dikasih kesempatan demikian. Jadi kakek orang Jepang, Masya Allah. Iya. Orang Jepang itu saya salut. Satu, sangat menghormati orang tua. Ya. Asal kita lewat saja dia tunduk kepala, dia tunduk ya. Ya, rendah hati orang Jepang ini dan juga bersih. Ya, saya berkesan dengan orang Jepang. Nah, saya mau katakan salamnya kepada Inggit Michiko sebagai penganut Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya, jadi kalau di Kristen ada kasih, di Islam ada rahmatan lil alamin. Iya. Amin. Itulah jembatannya, ya. Yes, Pak. Nah, saya teringat kepada kisahnya Pak Nelson waktu katanya di bandara Jepang, entah di Narita, entah di Haneda, saya nggak tahu, lagi bye dengan putrinya. Ya, yang katakan bisa mau kembali lagi. Nah, apakah Michiko masih ingat dadanya lambaian Pak Nelson waktu itu? Saya katakan waktu itu katanya masih balita atau saya tidak tahu. Apakah masih ingat itu lambaian tangan Bapak Nelson di bandara itu? Iya, terima kasih Om. Jadi Masya Allah salah orang. Waktu itu kakak saya waktu itu dia tidak ikut. Atau udah lahir apa belum ya? Udah ya? Udah. Iya, tapi kebetulan kakak yang ikut. Jadi Miranda waktu itu mungkin yang ingat ya lambaian Pak Nelson di bandara. Iya. Saya nggak. Itu kisah sangat mengharukan sekali. Makanya saya bilang bisa difilmkan itu. Iya. Ya, bisa difilmkan itu. Kalau ada sutradaranya di sini bisa diangkat itu ke layar lebar itu. Nah, Sutradara Pak Lewi, sutradara mungkin banyak Pak. Yang susah mau dicari ini produsernya Pak. Iya, antara Jepang, Indonesia, sekarang Australia, wah ini luar biasa ini. Tapi juga Medan jangan dilupakan ini. Medan. Anak Medan, Bung.
Medan, saya Ah, Medan. Kalau pulang pasti ke Medan, insya ya, Allah. saya sering ke kampungnya Pak Nelson Pelawi, Kabanjahe. Sampai ke Kacinambu, Tiga Pana sana. Wow. Saya sering ke situ itu. Wow. Ya. Wow. Top. Ya. Jadi senanglah, ikut senang, saya ikut terharu juga malam ini pertemuan antara seorang bapak yang merindukan anaknya. Saya nggak tahu apakah Michiko merindukan bapaknya nggak ya. Kalau bapaknya saya dengar itu sangat merindukan sampai menetes air mata berkali-kali. Saya dengar kisahnya sebelum-sebelumnya. Amin. Tapi saya nggak tahu apakah Michiko masih ingat kasih sayang, butuh kasih sayang seorang bapak. Itu beda sekali loh. Ya, Iya, Om. apakah Jadi mungkin gimana? agak sedikit berbeda ya Om, karena mungkin waktu ketika kecil tuh saya udah dapet figur bapak, jadi kayak tidak begitu memikirkan. Mungkin Miranda iya kali ya, mungkin akan lebih fantastis lagi mungkin ceritanya, tapi mungkin berhubung dia lagi nggak bisa di sini, jadi masih saya dia dulu yang diajak cerita hari ini gitu. Iya. Suatu awal yang baik ya. Tapi bagaimanapun terbentuknya atau lahirnya Michiko ini adalah buah dari kasih sayang papa, ya. Iya. Saya kira kalau kita mesti dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih, ya. Ya, jadi saya kira mestinya kita sudah nggak ada lagi pikiran-pikiran yang kesan-kesan yang jelek atau apa, itu sudah harusnya diabaikan, sudah dikesampingkan, karena kita sudah masing-masing sudah dewasa, bisa berpikir. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Semua manusia berbuat salah, berdosa, dan ada hal. Jadi itu sebenarnya itu manusiawi lah, tidak perlu lagi diangkat-angkat, tetapi harusnya dilupakan, dengan hati yang penuh kasih, penuh pengampunan, memaafkan. Itulah rekonsiliasi, ya. Yes. Itu namanya pengampunan, ya. Iya, Pak. Iya. Sekarang Michiko di Jepang, ya. Di Jepang Om. Sekarang ini. Di kota mana? Di Aichiken, Takahama. Di mana? Iya. Di Aichiken. Dekat sama Nagoya. Oh, Nagoya. Wah, itu kota tradisional kebudayaan itu, Nagoya. Oh iya. Kalau yang nggak salah Kyoto Om. Kalau yang tradisional sini. Kyoto, Kyoto. Di sini kampung Indonesia. Iya, betul. Saya wah, enak itu makanan Jepang di sana. Iya, Pak Lewi, mungkin Pak Lewi tadi barusan bergabung ya. Sebenarnya Michiko sudah jelaskan tadi di awal, sebagaimana kita dengar bersama bahwa kalau keluarga itu orang tua berpisah pasti anak korban ya. Dalam hal ini kan anak ini juga kan korban sebenarnya. Jadi kalau melihat dari ceritanya, dari mendengar dari cerita Michiko yang dari awal, sebenarnya memang dia tidak mengenal sosok Pak Nelson karena memang berpisah ya, tidak bertemu secara mungkin benar-benar seorang ayah dan seorang putri. Jadi pada saat itu juga dia juga sudah memiliki ada ayah yang mengasuh Michiko ya. Jadi ketika dia bertumbuh dewasa, itulah ayah yang dia kenal. Namun yang kita acungkan jempol dari Michiko ini, Pak, dia punya progres. Dia punya progres, mau rekonsiliasi, menerima Pak Nelson sebagai dedinya, karena Pak Nelson sangat merindukan tentu putrinya. Dan ini sudah langkah yang luar biasa hebat yang dilakukan oleh Michiko ketika dia mau bersedia bergabung di Zoom ini. Ini saya yakin bahwa ini
langkah awal untuk menuju sesuatu yang lebih dahsyat ke depan. Apakah itu dengan kakak perempuannya, Miranda, anak tertua, ataupun keluarga-keluarga yang lain. Tetapi Tuhan membuka pintu dengan menggunakan Michiko, agar supaya terjadi rekonsiliasi, karena Michiko ini yang membuka hati terlebih dahulu untuk berkomunikasi dengan papanya. Jadi, wow, ini benar-benar kalau Tuhan tidak turun tangan untuk mengetuk pintu hati seseorang, tidak akan terjadi. Iya. Baik, kita terima kasih. Allah itu baik. Benar. Ya. Terima kasih Pak Lewi ya atas Terima kasih. sharingnya dan Tuhan atas berkati Michiko ya. Tuhan berkati Pak Nelson Pelawi. Amin. Amin. Menjua-jua. Baik, kita bergeser ke Ibu Evi. Ibu Evi, silakan Bu. Ya. Shalom Pak Franky, Pak Nelson. Shalom Bu. Aduh. Mbak Dek Michiko ya, mungkin ya kalau saya karena juga udah tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik pisan. Terima kasih. Aduh, Pak Nelson, saya bagaimana ya mau kesaksian kali ini tuh dari kemarin ketika diberitahu sama Pak Franky itu memang saya tunggu-tunggu betul ini. Ini kayaknya nih kesaksian Pak Nelson itu dari awal. Kemudian saya ikuti terus toh. Wah ini nih happy ending betul ya Pak Nelson ya. Amin. Artinya betul-betul ini kado Natal ya Pak Nelson ya. Dan inilah firman Tuhan semakin digenapi bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi tidak perlu kita merancang-rancangkan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Apapun mungkin bukan hanya Pak Nelson saja, begitu juga buat saya, begitu ya. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu pasti Tuhan boleh terjadi, boleh semuanya berlalu itu pasti dengan ada rencana-rencana Tuhan yang baik. Dan yang pasti itu waktu Tuhan itu pasti yang terbaik ya Pak Nelson ya. Saya tidak ada yang saya mau tanyakan Pak Franky. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa saya lihat Pak Nelson ketika kesaksian pertama, kedua dengan sekarang itu auranya beda ya, kelihatan sekali kegembiraan sukacitanya Pak Nelson ya. Amin, puji Tuhan. Begitu ya. juga mentransfer sukacitanya itu juga saya juga yang ada di Papua ini Pak Nelson. Wow, luar biasa. Saya juga sangat bersukacita sekali. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Ibu Evi. Tidak ada pertanyaan kepada Ibu Michiko ya. Baik. Kalau pertanyaan tidak, karena saya ingin menyampaikan saya juga turut berbahagia atas pertemuan yang indah ini. Pasti Tuhan ada rencana ke depan yang lebih besar yang Tuhan sedang siapkan untuk Pak Nelson. Ya, terima kasih Pak Franky. Terima kasih Ibu Evi. Ya, shalom. Ya, karena banyak yang hadir pada malam hari ini ya. Ya, kita bergeser ke tamu yang lain. Silakan yang mau bertanya langsung hidupkan mic dan kameranya ya. Oh, Pak Hasan. Waduh, Pak Hasan ini kalau masuk ini suruh nyanyi lagi. Tapi coba tanya kepada Michiko, siapa tahu bisa nyanyi. Silakan Pak Hasan. Salam bahagia dari Indonesia kepada saudari Michiko dan menjua-jua Pak Pelawi. Kalau signalnya kurang, matikan saja videonya Pak. Kalau terputus-putus audio ya. Ya. Baik. Oke. Ya. Pak Nelson. Yes. Nama Pak Nelson itu memiliki arti happy ending. Saya kenal dua Nelson. Satu Nelson Mandela. Pada masa tuanya dia jadi presiden. Yes. Dan Pak Nelson Pelawi pada hari tuanya menemukan amin. Luar biasa Pak. Bukan kebetulan Pak Nelson. Iya. Jadi kalau Pak Franky sebagai moderator, berapa nama Pak Nelson yang Pak Franky kenal? Ya itu yang barusan Bapak sebut tadi. Tapi yang berkesan ya malam ini Pak Nelson Pelawi. Karena Pak Nelson Pelawi luar biasa ya, kesaksiannya dan memberkati kita semua. Karena satu hal yang
kalau saya dikasih waktu sedikit ya, dengan kesaksian Pak Nelson dari 1, 2, dan saat ini, akhirnya kita bisa memancarkan persatuan, kasih ke sahabat-sahabat seluruh yang menonton pada malam hari ini. Karena kadang-kadang kita terlalu kaku, akhirnya keyakinan itu bisa meleraikan, memecah belah kita. Tapi tidak harusnya kan hal itu terjadi. Nah, pada malam hari ini, bukti bahwa Pak Nelson dengan putrinya, meskipun berbeda keyakinan, tetapi tetap bersatu dengan kasih. Jadi luar biasa, Pak Hasan ya, kesan dari saya terhadap Pak Nelson Pelawi. Silakan, Pak. Ya, saya ingin tanya kepada Pak Nelson, apa masih adakah memori terindah waktu Michiko waktu kecil? Masih ada memori terindah? Apa memori terindah bagi Bapak mengingat Michiko? Oke, makasih Pak, makasih ya. Waktu kami masih bersama, Chiko umur 3 tahun ya, yang Miranda umur 5 tahun. Nah, waktu itu yang dibawa ke Jepang cuman si Miranda, Pak. Nah, si Chiko enggak, alasannya begini waktu itu, Pak. Alasannya yang pertama, kalau si Chiko nanti akan juga dibawa, tapi karena masih kecil dia, biar aja dulu. Setelah nanti di Jepang, saya dapat kerja, mamanya dapat kerja, baru dibawa, gitu ya Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena Chiko ini kan mesti waktu itunya umurnya 3 tahun, Pak. Makanya benar dimention Chiko. Jadi saya lebih banyak dengan si Mira, Pak. Si Mira ini. Jadi kemana-mana kalau saya pulang dinas, pakai sepeda motor TNI gitu, saya tetap taruh di depan. Kalau Chiko ini kan masih kecil, jadi belum ada memori apanya pun, Pak, gitu. Jadi pernah juga saya waktu kecil gitu ya, Pak, ya, waktu setelah mulai berpisah gitu ya, saya melihat dia juga nggak lihat saya itu siapa saya gitu loh, Pak. Makanya waktu saya jumpa sama Chiko di Medan, waktu di Medan, waktu dia masih SMA, SMP gitu, dia nggak ada feeling sama saya. Dikiranya saya strangers, Pak. Dia lihat saya gitu ya. Saya sampai minta tolong ke sekolah waktu itu, biar supaya saya bisa ketemu sama si Chiko. Tapi si Chiko melihat saya itu siapa ini gitu ya, Pak. Bukan dia artinya ingin menolak saya, tapi artinya siapa dia ini. Jadi ada perasaan takut gitu loh, Pak, kan. Nah, waktu dia ada perasaan takut, ya saya pulang ya nangis Bombay aja, Pak, kayak nangis film India. Iya. Itu kesan saya, Pak. Saya yakin, Pak, saya selalu ikuti medsos ini. Kalau Bapak ikuti Khairul Anwar, itu sampai saat ini dia masih mencari ibu kandungnya di kota Sumatera Utara. Itu Khairul Anwar itu, dia rindu ketemu orang tua kandungnya. Dan juga kalau ada satu Pak Franky Utana, itu udah jadi pelayan Tuhan di gereja GBI Rock itu. Dia sampai hari ini tidak tahu orang tua kandungnya. Kesaksiannya luar biasa. Adakah pesan Pak Nelson kepada masyarakat dunia ini? Apa pesan sangat edukatif bahwa bagi bapak-bapak yang rindu ketemu anaknya kembali? Mungkin ini adalah pesan yang sangat penting, Pak. Silakan, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ya, saya pernah punya pengalaman buruk ya, Pak ya. Artinya saya berpisah dengan anak istri saya. Yang perlu saya kasih pesan gitu, Pak, cuma satu, Pak. Kita sebagai suami, sebagai bapak, harus benar-benar mengasihi anaknya, Pak. Apapun yang harus kita bayar, gitu ya, Pak ya. Jangan sempat kita seperti saya, gitu ya, Pak ya, yang mengakibatkan hancur keluarga, Pak. Hanya karena saya mengambil keputusan-keputusan yang salah, gitu Pak. Tapi anyway, Pak, kalaupun udah keputusan itu yang salah, kalau sekarang hilang seperti gitu, apa boleh buat, Pak? Cuman satu yang kita ingat sebagai kita orang yang beriman, itu aja, Pak. Kita hanya berdoa. Saya tidak sangka, saya mau katakan di audiens ini semua, saya tidak punya ekspektasi kalau Chiko itu mau.
Waktu saya, Ciko aja dia mendapatkan nonton video saya pun takut gitu. Saya takut dia gini, karena saya nggak punya hubungan dekat. Apa-apa lu, gitu ya. Kok bikin-bikin yang kayak gitu kan? Karena kan saya menyinggung orang tuanya, maknya juga, Pak, gitu ya. Tapi ternyata lewat doa, lewat semua yang saya tunjukkan di hadapan anak saya, Pak, saya bisa hari ini bisa ketemu loh, Pak. Ada di depan ini, Pak. Itu saya kalau bisa, Pak, saya guling gitu. Saya berguling. Jadi pesan saya cuma satu, Pak. Bagi orang tua yang anaknya atau apapun yang hilang seperti itu, hanya dituntut kesabaran dan terus selalu berdoa. Kita nggak bisa lagi, Pak, untuk berbuat apa-apa lagi nggak apa. Saya dengar terharu cerita yang Bapak sebutkan tadi, sampai hari ini nggak ketemu dengan emaknya. Ini dituntut, Pak. Ini dituntut dengan doa yang keras, Pak. Hanya itu aja yang bisa, Pak. Kita bisa cari informasi sana-sini, Pak. Tapi itu terbatas, Pak. Tuhan sanggup, Pak. Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin bisa terjadi. Saya tidak percaya, Pak. Kalau saya pikir secara logik, saya nggak bisa jumpa sama Ciko, saya nggak bisa jumpa sama si Mira, even si Maira. Sampai hari ini saya belum bisa ketemu, Pak. Saya hanya nonton begitu aja, Pak. Tapi karena lewat kuasa iman kita, Pak, ya, semua bisa terjadi, Pak. Semua pasti endingnya luar biasa diberi Tuhan. Itu aja yang pesan saya, Pak. Don't give up. Karena bagi saya secara fisiologis tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak. Saya kembali kepada anak bapak Michiko ya. Ya. Michiko. Ya, Om. Adakah alam bawah sadar Michiko bahwa Michiko akan ketemu bapak kandung kembali, bapak ini? Ada nggak alam bawah sadar sebagai anak? Kan bagi Michiko tidak ada mantan bapak, bagi Pak Nelson tidak ada mantan anak secara biologis. Ada gak pesan Michiko untuk anak-anak yang mencari papa kandungnya? Coba kasih pesan Michiko. Saya lihat Michiko memiliki kedewasaan fisiologis yang luar biasa. Silakan Michiko. Iya, kalau untuk saran atau masukan buat kira-kira anak-anak yang seperti saya, sebenarnya sama dengan yang kayak Bapak bilang, Bapak saya bilang bahwa doa saja, apapun agamanya. Kalau saya pribadi, ya memang berdoa adalah senjatanya orang Muslim. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa aja, karena kemampuan manusia itu hanya sebatas manusia ke manusia. Tapi kalau sudah Sang Holik atau Tuhan yang menciptakan, yang punya bumi ini, yang tadinya nggak ada bisa jadi ada, yang tadinya mati bisa jadi hidup gitu. Berdoa saja. Latazan, jangan sedih juga karena buang-buang waktu. Jangan ikutin omongan syaitan karena buang-buang waktu, Pak. Jadi buat teman-teman yang mungkin kehilangan ibunya, mungkin dia nggak tahu masih hidup atau enggak, tetap berdoa aja. Kalaupun ternyata ibu atau bapaknya atau saudara yang dia kasihi telah berpulang atau meninggal dan dia taunya belakangan, tentu doa itu juga tidak putus. Berdoa saja terus begitu, Pak. Kira-kira. Izinkan Bapak angkat satu lagu, Pak Nelson. Saya permisi angkat satu lagu. Ini lagu ini universal, tidak diuntukkan satu agama saja. Yes. Go ahead, Pak. Ya. Permisi Pak Franky, saya angkat satu lagu untuk semua agama di dunia. Silakan, ya. Pak. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Pak Franky. Amin. Luar biasa ya. Iya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu adalah jawaban juga dari doa Pak Nelson. Dari kesaksian pertama dan kedua, Tuhan menjawab doanya. Sampai malam ini kita bisa melihat Pak Nelson bersama dengan putrinya. Waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mbak Franky. Siapa? Pak Silaban. Silaban, Pak. Silakan, Pak. Ya. Silakan.
Salam. Shalom. Pak Nelson. Halo Pak, selamat. Ohayou gozaimasu. Michiko. Ini udah malam Om, konbanwa. Ohio itu selamat pagi, maaf. Selamat pagi ya. Iya. Terima kasih Pak Franky sudah diizinkan masuk ke Zoom ini. Sama-sama Pak. Ya, tadi saya udah mau mandi sebenarnya, tapi dengar Pak Nelson ketemu dengan putrinya, saya tunda dulu mandinya gitu. Karena waktu saya lihat kesaksian Pak Nelson yang pertama ya, itu saya lihat agak tegang gitu ya. Nah, tadi saya lihat di YouTube, wah kok kelihatan cerah sekali nih wajahnya. Amin Pak. Amin. Bergembira sekali ya. Amin. Iya, Pak, betul, Jadi yang Pak. seperti yang Betul, dibilang Ibu tadi, ini adalah kado Natal Iya, Pak. yang ketemu putrinya walaupun lewat Zoom. Iya Pak, benar Pak. Jadi saya pun punya hutang juga Pak Nelson ya. Yes, Artinya Pak. punya Iya. hutang. Saya pun belum ketemu dengan dua anak saya laki-laki sekarang yang kebetulan berbeda iman, jadi agak terhalang ketemunya gitu. Jadi saya pun ngebayangin ya bagaimana nanti kapan ya saatnya ketemu dengan mereka begitu. Nah, jadi saya ngebayangin sekarang Pak Nelson ketemu dengan putrinya, alangkah bahagianya begitu ya. Sorry Pak. Iya. Bahagia sekali nih bisa ketemu dengan putrinya walaupun lewat Zoom. Nah, jadi saya berpikir juga tadi kapan ya saya bisa ketemu dengan dua pangeran saya ini begitu. Karena agak selalu dihalang-halangin untuk ketemu. Tapi bagaimanapun ya seperti yang dibilang Pak Nelson tadi, doa kita, pasti doa kita akan menjawabnya di suatu saat. Amin Pak, amin. Amin. Amin Pak. Amin. Itu aja dari saya Pak Nelson. Waduh, terima kasih Iya. Pak, terima kasih. Pak Silaban, terima kasih. Iya, luar biasa juga ya pergumulan Bapak ternyata mirip juga dengan Pak Nelson. Jadi Pak Nelson bersaksi di Miracle TV, awalnya kita tidak punya rencana apa-apa, Pak Nelson memang bersaksi kebaikan Tuhan, tetapi rancangan Tuhan luar biasa. Barangkali Pak Silaban, maybe satu saat juga mau bersaksi, silakan, tidak apa-apa. Ya, nanti bisa menghubungi kami di Miracle TV. Karena Nanti kami mau akan juga saya hubungin, Pak. endingnya seperti ini. Ya, tidak masalah, keyakinan berbeda, itu memang pribadi. Ya, tetapi jangan sampai terpisah secara hubungan keluarga. Ya. Nah, ini bukti pada malam hari ini begitu indah, terjadi rekonsiliasi, pertemuan antara Bapak dan anak. Dan biasanya itu awal permulaan yang indah Pak Silaban, awal yang baik. Karena dari awal ini, pertemuan yang baik ini akan menjadi satu pemicu baik di kedua keluarga ini untuk saling melengkapi, saling untuk berkomunikasi, dan akhirnya akan terjadi sepenuhnya rekonsiliasi antara keluarga itu, saling memaafkan. Tetap move on, saling memaafkan, tetapi saling juga mengasihi antara sesama manusia. Baik. Terima kasih Pak Silaban. Terima kasih. Ya, bantu doa Pak ya. Terima kasih. Kami bantu doa terus Pak Silaban ya. Tetap berdoa, jangan pernah menyerah. Baik. Ada lagi yang mau bertanya di grup Zoom pada malam hari ini? Kalau sudah tidak ada lagi, saya mau kasih kesempatan sedikit kepada Pak Nelson untuk memberikan kesaksiannya, dan sesudah itu saya akan meminta Michiko juga untuk memberikan pesan kepada saudara-saudara yang berada di Indonesia, di seluruh dunia. Pesan apa nih Michiko yang akan berikan untuk kita bisa saling rukun, antar kita anak bangsa. Jadi Michiko duluan Pak. Yes Pak, Michiko dulu. Silakan Michiko. Dan mungkin if you don't mind Michiko, but if you mind, no problem. This is the best moment for us, the Christmas. Perhaps you want to say something about it? Ya, silakan ya. Jadi kebetulan juga di sini udah mau hampir 10:30 malam, saya juga udah harus cepat istirahat. Iya. Jadi terima kasih buat om-om dan tante-tante dan saudara-saudara yang lagi gabung di Zoom, YouTube secara live streaming pada malam hari ini. Alhamdulillah mau mendengarkan cerita bapak saya,
dengerin cerita saya. Kalau untuk teman-teman atau yang lain yang kira-kiranya sama gitu ya, nasibnya kayak kita berdua, kita sekeluarga, maksudnya kita ini antara ibu dan anaknya atau ayah dengan anaknya, jangan ada pikiran-pikiran buruk. Yang penting berdoa saja. Insya Allah pasti akan dikabulkan. Pasti akan suatu hari. Benar tadi yang dinyanyikan sama Pak siapa? Pak Hasan ya, Hasan. Ya, Pak Hasan. Doa itu pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gitu. Iya, benar. Jadi kita manusia kita itu lemah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman berdoa, backing kita cuman Allah, cuman Tuhan, nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi tetap semangat buat Om yang juga belum ketemu sama anaknya yang karena beda ya. Insya Allah nanti pasti Allah akan kasih jalan. Yang penting berdoa, karena secara nggak langsung kita adalah orang yang terzolimi kan, bahwa orang yang dizolimi itu doanya menembus tabir, apapun keyakinannya. Di agama saya juga seperti itu. Yang tidak beriman pun jika dizolimi, maka doa tembus, tidak ada tabir, tidak ada hijab. Jadi insya Allah buat om-om dan tante-tante yang kira-kira mirip serupa dengan kita sekarang yang ada di sini, turut berdoa juga semoga disegerakan waktunya untuk ketemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang berbahagia-bahagia. Kebetulan momennya juga Desember, Masya Allah, hari rayanya para saudara-saudara. Kita juga bertoleransi di sini. Amin. Semoga banyak yang kejutan-kejutan lah yang Allah atau Tuhan siapkan, insya Allah. Amin. Amin. Wow, luar biasa ya. Semoga banyak kejutan-kejutan ya. Ya, kita mau mendengar the next surprise ya, next year. Siapa tahu ada kejutan baru dari Michiko dan keluarga. Amin. Baik Michiko, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini, telah bersedia datang memenuhi undangan dari Pak Nelson, dan luar biasa sekali sharingnya juga pada malam hari ini Michiko ya. Pesan yang telah berbagi kepada sahabat-sahabat semua sangat majemuk dan bisa mempersatukan di antara kita yang berbeda. Terima kasih Michiko. Salam buat keluarga. Ya. Thank you. Iya. Thank you sweetheart. Ayo Nara. Iya. Ya, see you ya. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama ya. Yes. Ayo Nara. Oke. Sayonara. Ya, bye-bye Michiko, see you ya. Bye-bye. Ya, kita berharap maybe next year, seperti Michiko katakan tadi, ada kejutan-kejutan. Why not? Tuhan kita penuh dengan kejutan-kejutan ya. Baik, sekarang saya mau kasih waktu sedikit kepada Pak Nelson untuk sedikit memberikan kesaksian. Doa Bapak terjawab. Dari kesaksian pertama, kesaksian kedua, ternyata luar biasa Pak ya. Tuhan itu memang luar biasa. Silakan Pak. Yes. Oke. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sudah begitu luar biasa mau mendengar, mengikuti ya. Saya appreciate sekali dengan doanya, dengan supportnya ya. Itu saya lihat terus terang. Di komen-komen itu saya sampai terharu ya. Every comment mengatakan kuat Pak Nelson gitu. Saya terus terang ya Pak ya, dengan adanya seperti ini tadi saya berpikir gitu ya, udah mungkin hanya sekitar ya Indonesia atau teman-teman saya yang mendengar gitu. Saya nggak punya ekspektasi kalau nanti itu harus didengar oleh anak saya atau saudara dari mantan istri saya nggak punya pikiran seperti itu. Bahkan teman baik saya yang ada di Melbourne, yang orang Muslim aja mendengar, saya minta maaf gitu ya, karena saya pikir, aduh saya kan nggak bisa halangi ini videonya Pak Frankie ya, channel dia ini. Ini kan semua bebas orang mau nontonnya gitu ya, orang boleh melihatnya. Jadi tiba-tiba teman saya yang Muslim yang di Melbourne kasih SMS sama saya, ngomongnya, ya Bang Nelson,
sedih banget ceritanya begitu, kok sampai hancur-hancuran seperti gitu ya. Lantas saya tanya, sudah nonton filmnya, videonya? Udah. Tapi saya langsung minta maaf karena saya nggak mau menyinggung ya, karena sedikit kan automatically ya, saya kan berbicara tentang faith saya, kenapa saya keluar dari Muslim dan menjadi ikut Yesus gitu ya. Ternyata teman-teman saya Muslim yang ada di Melbourne, saya terkagum-kagum, saya salut ya, saya merasa berbangga gitu. Ternyata mereka tidak ada yang intimidasi saya, tidak ada yang memprovok saya, tidak ada yang mengatakan kamu kafir gitu ya. Justru mereka kasihan. Bahkan mereka katakan, ya kalau itu yang terbaik untuk kamu Nelson, kamu kembali jadi Kristen, go ahead katanya. Wah, ini satu appreciate sekali. Terus terang, makanya saya bersyukur sekali dengan ada video ini ya. Ternyata banyak juga orang yang di luar Kristen menanggapinya dengan positif. Itu yang pertama, Pak Frankie. Yang kedua, Pak Frankie ya, waktu saya sebulan video itu sudah beredar, ada perasaan takut saya karena gini, to be honest, semua audience gitu ya. Saya dengan anak saya yang 2 ini, secara fisikly saya nggak pernah sama, Pak. Paling 3 tahun, 4 tahun, Pak. Saya takut sekali saya hati pikiran mereka. Artinya menyinggung maksudnya ya Pak ya. Karena saya ingat waktu itu Pak. Waktu saya bertemu aja dengan si Miria, dengan si Ciko lewat Facebook seperti ini ya Pak ya. Saya diinterogasi habis-habisan Pak. Kenapa kamu tinggalkan mak saya? Kenapa kamu tadinya itu jadi Islam, terus kembali lagi jadi Kristen? Saya nggak bisa bikin apa-apa. Setiap saya mau telepon, saya ngomong, tapi saya diprovok Pak gitu. Saya mengerti, saya maklum gitu ya. Artinya kamu bapak begini, begini. Saya terima dengan segenap hati saya Pak. Gitu ya. Saya tidak mau membela diri. Saya tidak mau membela diri. Bahkan terus terang, saya pernah bilang, Nak, saya bilang, boleh nggak saya cerita yang sebenarnya itu apa? Saya bilang gitu. Sehingga nanti kalian tahu bukan saya mencari pembelaan. Artinya biar kalian tahu, oh gini rupanya kronologis ceritanya gitu. Dua-duanya nggak mau. Dua-duanya nggak mau. Kalaupun saya ceritakan, dia bilang, forget it. Udah itu cerita kalian dua. Cerita kalian dua. Tapi saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, saya kepingin anak saya satu saat mau mendengar kesaksian saya dari mulut ke mulut. Sehingga mereka tahu kenapa kronologis emak dengan bapaknya jauh berpisah seperti itu. Saya pikir gitu. Dengan tidak saya menjelek-jelekkan orang tuanya atau keluarga besarnya. Saya bilang itu. Gak ada clue. Gak ada sesuatu apapun. Nah, tahu kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya sering nonton YouTube. Banyak YouTube yang memberitahu kesaksian-kesaksian tentang bagaimana mereka menjadi balik lagi dari seorang Kristen. Saya berdoa, saudara. Tuhan, saya katakan, aku mau seperti ini biar nanti anakku mau melihatnya, mau mendengarnya gitu. Walaupun saya nggak tahu caranya gimana gitu. Biar lewat ini nanti mungkin Tuhan gitu. Saya konsultasi dengan istri saya discuss gimana. Saya ambil waktu saya itu tidak langsung saya mau ikut gitu ya. Saya berdoa. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya melihat punya Pak Frankie. Gitu ya. Saya nggak kenal Pak Frankie. Saya nggak tahu. Bahkan banyak channel-channel yang banyak gitu ya. Tapi saya nggak ngerti kenapa saya harus ke tempat Pak Frankie. I don't understand that ya. To be honest, itu bukan karena atau apa. Saya nggak tahu gitu kan. Saya beranikan diri. Saya ketemu sama Pak Frankie. Saya bilang, Pak Frankie, saya mau ikut ambil bagian untuk testimoni ini. Tujuan saya cuma satu, Bapak Ibu. Saya biar supaya ini nanti mendengar anak saya. Karena IT ini kan sangat luar biasa kan. Bisa kemana-mana. Itu tujuan saya pertama. Agar anak saya nanti melihat, sehingga dia nanti tahu, ini loh cerita sebenarnya. Sehingga dia tidak punya persepsi lagi yang gimana, atau yang gimana, kayak gitu. Itu kerinduan saya yang saya terus minta. Dan Tuhan kabulkan saya ke tempat Frankie. Setelah video itu jadi, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, nggak ada reaksi. Saya berdoa terus. Tuhan, tolong video ini bisa nyambung ke tempat anak saya. Saya bergumul setiap hari, Bapak Ibu. Tiap hari saya bergumul. Begitu ya. Tiap hari Tuhan, karena saya nggak mau
ngasih, hei nak, begini, nggak mau, saya nggak berani saudara, saya takut menyinggung, karena anak saya tadi sudah bersaksi, karena itu kesaksiannya saya kan tentang faith-nya saya kan, takut saya nanti promosi, gitu ya, promosi agama saya gitu, saya nggak berani, saya berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka, itu saya punya filosofi, ya, tapi saya punya kekuatan, Yesus, dia bisa pakai dengan cara yang lain. Dan benar, kira-kira seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tiba-tiba istri saya dikirim SMS, Mak Tati, itu aku lihat itu Nelson, Pak Nelson, kok jadi macam artis sih, tapi sambil ketawa gitu ya. Dia di interview bilang bla 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 bla. Kamu udah nonton? Udah sih setengah-setengah kayak gitu. Nah, istri saya ngasih tahu sama saya, thank you, aku bilang, wah ini saya mau respon ini. Langsung saya telepon. Waktu saya telepon aja Bapak Ibu, saya langsung minta maaf. Nak, saya bilang, saya pertama-tama minta maaf. Kalau ini pun salah, saya bilangnya. Saya tidak suruh kamu nonton itu, saya tidak pernah membawa kamu biar supaya kamu mendengar itu. Itu pengakuan saya di depan anak. Tapi anak saya bilang, no, tidak Pak. Bahkan, dia mengirim sama saya SMS, gambar tears, menangis, melihat kesaksian saya. Cuma di sini tadi yang malu-malu, saudara ya. Saya terus katakan, dia menangis, nonton kesaksian saya. Gitu, kok sedih banget sih, Pak, katanya gitu kan. Saya bawa ketawa, saudara. Oh iya, saya bilang seperti gitu. Nah, saya terus berkomunikasi dengan Pak Frankie, biar supaya kalau bisa, boleh nggak nanti anaknya yang kesaksian ketiga, agar bisa dilibatkan. Wah, saya saudara, terus terang, saya rasanya senang mendengar Pak Frankie memberi saran seperti itu, tapi saya tidak tahu caranya gimana. Saya tidak berani untuk langsung direct, Ciku kamu mau enggak? Saya enggak berani. Saya berdoa lagi saudara, karena saya tahu hanya kekuatan saya Tuhan. Apapun temboknya, apapun tebalnya, apapun hebatnya penghalang, Tuhan kita sanggup menembus. Saya berdoa saudara, setelah Pak Frankie katakan seperti itu berapa hari, saya berdoa, Tuhan, saya sebut terus nama Ciku, biar dia dengar, nggak apa-apa Pak Frankie, I'm sorry. Tuhan tolong jamah dia, biar dia mau ikut bersama-sama dengan kami nanti untuk bersaksi, biar bisa untuk memberkati orang-orang lain. Saya katakan gitu. Bahkan istri saya juga gini, Sen, nanti dia marah nggak? Benar, secara psikologi kita takut gitu ya. Kita juga takut gitu. Tapi kita udah berdoa bahwa Tuhan kita tuh dahsyat. Tuhan kita tuh lebih hebat daripada Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Kenapa kita tidak berani mengatakan kepada dia, tolong aku Tuhan. Di tempat kerja aku berdoa. Makan aku berdoa. Minum aku berdoa. Berjalan aku berdoa. Hanya satu doaku. Tolong jamah Tuhan. Tolong jamah. Berkali-kali aku katakan itu. Terserah Bapak Ibu mengatakan saya gila. Go ahead. Itu terus asal saya ingat Tuhan bawa anak saya si Ciko. Biar saya bisa ikut bersama virtual di tempat ini. Nah, detik-detik saudara, Pak Frankie masih mengatakan, ya kalau mereka nggak mau, ya kapan aja lah, nggak usah dipaksa. Benar sekali Pak Frankie. Nggak usah kita paksakan, ya mungkin mereka belum timingnya, belum ini gitu ya. Tapi saya penasaran. 10 menit sebelum kita ini mulai, Bapak Ibu ya, saya kirim SMS. Ciku, saya bilang, saya minta Holy Spirit memberikan hikmat kepada saya agar mulut saya ngomong tidak menyinggung perasaan dia. Saya bilang, Ciku, ya Dad, kamu mau nggak? Ini adalah luar biasa masuk di Miracle TV, karena mereka sangat ekspektasi kali kalau kita, karena yang satu, yang kedua kan sudah bagaimana, udah seram sekali ceritanya, nangis-nangisan. Jadi kalau kamu hadir di situ, mereka merasa terhibur. Oh, akhirnya ketemu juga ya anak dengan ininya, dengan ayahnya gitu ya. Di sini kita tidak menceritakan tentang siapa agamamu, siapa agamaku. Di sini kita nanti dibikin sama Pak Frankie pasti yang agak berbeda gitu. Hanya kita duduk di situ menceritakan bagaimana beratnya, bebannya, rindunya kita kehilangan gitu. Kalau kamu mau. Dia bilang apa, Bapak Ibu? Tunggu ya.
saya tanya sama suami saya. Karena dia kan udah nikah, saudara ya. Oh iya juga ya, saya juga nggak bisa bilang, wah nggak usah takut suamimu, saya nggak mau. Karena mereka sudah nikah, saya kasih mereka kebebasan. Tapi saya berdoa lagi, saudara. Doa lagi terus. Memang kekristenan itu nafasnya hanya doa. Di mana kita nggak mampu, di mana kita nggak kuat, maaf Bapak Ibu Saudara ya, kita hanya doa. Doa itu bisa mampu melakukan hal-hal yang sangat spektakuler. Dan terjadi. 5 menit kemudian dia bilang apa? Oke lah Dad, kalau seperti kayak gitu. Tapi aku tidak langsung accept. Nanti suamimu nggak marah kan? Enggak Pak. Dia udah terima kok. Ini kan antar pertemuan dengan bapak, dengan anak. Dia juga merasa bangga. Dia bisa mendengar seperti itu. Aku bilang haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Langsung aku kirim SMS sama Pak Frankie. Pak Frankie, anak saya yang mau ikut sama-sama kita nanti di interview. Wah, saya rasanya saudara, saya seperti mendapat anugerah yang luar biasa. Sampai saya bilang thank you all friends yang selalu memberikan komen-komen yang sangat luar biasa untuk saya. Artinya berperang, bertempur, berdoa bersama-sama. Akhirnya anak saya lulus. Akhirnya anak saya hari ini saudara-saudara bisa lihat. Dia mau menyampaikannya seperti itu. Walaupun dia bilang, Dad, aku bisa nggak pakai jilbab? Go ahead, nggak apa-apa kamu pakai jilbab. Kamu silakan. Coba Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hal yang gampang, saudara. Ini bukan hal yang, aduh saudara, saya nggak bisa lagi describe lagi ya. Saya nggak bisa lagi ekspresi lagi. Aku punya ini. Tapi kenyataannya Tuhan begitu baik untuk saya gitu ya. Kerinduan saya agar anak saya bisa memberikan kesaksian walaupun hanya berapa menit saudara, tapi itu membuat bahwa Tuhan sudah menjawab doa saya. Dan biarlah lewat ini saudara ya, mungkin bapak-bapak ibu yang tadi saya dengar tadi, bapak tadi yang sudah kehilangan, nggak ketemu, saya percaya Pak, dengan doa Bapak, dengan tidak jemu-jemunya, dengan tidak putus-putusnya Pak ya, itu pasti pada akhirnya nanti akan bisa seperti saya Pak. Walaupun saya ingin yang pertama. Karena yang pertama, anak yang pertama ini Pak, terus terang ini mungkin yang keempat Pak Frankie ya. Iya. Betul Pak. Ini betul. yang Iya. Saya minta mohon dukungan Bapak-bapak Ibu lagi ya, agar nanti tahun depan anak saya yang pertama ini, si Miranda ini, dia mau ikut juga memberikan kesaksian di sini bagaimana perasaan dia selama kami hilang. Karena saya yang punya pendekatan seperti Bapak tadi ada pertanyaannya. Dia bilang, gimana perasaan kamu Ciku waktu kamu melambai? Sebetulnya bukan si Ciku Pak, kan si Miranya. Nah, karena saya sadar Pak, si Miranya begitu jauh Pak. Dengan saya, dia tahu saya siapa. Makanya yang paling keras ya Pak ya, bukan keras, saya pikir bitterness, kepahitan. Ya, sehingga dia tertutup. Dia bikin gap. Tapi sama saya sudah mulai terbuka Pak. Sudah mulai apa. Jadi kira-kira untuk yang seperti ini dia nggak mau. Tapi kalau anak saya memang si Ciko ya, puji Tuhan. Tapi kalau si Mira ini, nah ini saya mohon dukungan lebih keras kepada teman-teman saya, saudara ya. Ini hanya untuk kemuliaan Tuhan gitu ya, saudara ya. Agar nanti yang keempat ini si Miranda ya, si Miranda anak saya bisa ya ikut memberikan kesaksiannya seperti apa yang sudah dilakukan Siku. Thank you very much yang begitu luar biasa malam hari ini, support saudara, doa saudara semua, saya terima dengan luar biasa saudara. God bless you all. Thank you Pak Frankie, thank you semuanya. Saya bersyukur luar biasa. Thank you Pak. Baik, kita kasih applause Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus yang dahsyat ya, luar biasa. Benar sekali sahabat-sahabat Miracle apa yang dikatakan oleh Pak Nelson. Karena Pak Nelson punya kerinduan untuk bertemu dengan putrinya. Tahu tidak, di range waktu Pak Nelson berdoa, saya juga bingung ya. Sekitar 4 minggu yang lalu, The Miracle TV, The Miracle of Life kan subscribernya kan 55.000 aja Pak. Nah, tetapi luar biasa ya mujizat Tuhan. Luar biasa Pak mujizat Tuhan. Ketika tamu-tamu mulai bersaksi dan ada juga video kesaksian Pak Nelson yang mendapat respon luar biasa, dan Pak Nelson juga berdoa luar biasa lagi pada saat itu. Tahu tidak, di range waktu yang Pak Nelson katakan di antara
4 minggu itu, ya 3 mingguan lah ya, ke 4 minggu ya, subscribernya naik Pak. Sampai saat ini 112.000. Jadi naik sekitar 60.000 lebih dalam waktu about 3 weeks, 3 minggu. Kalau bukan mujizat Tuhan yang campur tangan, bagaimana bisa? Saya baru mengerti pada malam hari ini, agar supaya itu bisa sampai ke Jepang juga kesaksiannya. Karena dengan subscriber yang naik, videonya ditonton oleh banyak orang, di-share, akhirnya juga bisa sampai kepada Chico. Jadi sama-sama kita menerima mujizat Tuhan yang luar biasa. I don't understand what happened actually, tetapi luar biasa Tuhan kita. Dan Anda, sahabat-sahabat Miracle, bisa melihat 4 minggu lalu 56.000 subscriber, sekarang 112.000. Siapa yang kirim kalau bukan Tuhan? Dan videonya sampai ke Jepang dan mereka nonton, luar biasa. Jadi puji Tuhan Pak, semua ini rancangan Tuhan yang luar biasa. Di dalam kesaksian Pak Nelson, Tuhan buka jalan, Tuhan beracara, Tuhan nyatakan kuasanya. Meskipun terjadi perbedaan antara keyakinan, tetapi malam hari ini tidak ada perbedaan Pak. Tuhan Yesus dipermuliakan. Luar biasa. Dan tadi Chico tadi sempat katakan akan ada kejutan-kejutan di tahun depan atau yang akan datang. Ya, kata-kata itu, kejutan-kejutan itu kita doakan Pak, agar menjadi benar-benar kejutan. Sehingga apa yang Bapak doakan bisa terjadi. Miranda bisa berkomunikasi dan bersaksi di tempat ini, sesi keempat, dan who knows, apalagi surprise berikutnya. Hanya otoritas Tuhan yang tahu. Luar biasa, Mak. Dahsyat Tuhan kita. Iya. Baik, sahabat-sahabat Miracle, luar biasa. Ada yang mau bertanya lagi? Ini memang sudah agak larut, jadi saya kasih satu aja ya. Ya, atau dua lah ya. Ya, dua orang yang ingin bertanya silakan. Hidupkan langsung mic dan kameranya. Dan sekali lagi sahabat-sahabat Miracle yang belum menonton kesaksian pertama dan kesaksian kedua harus nonton karena ini serial. Pak Nelson, kayak Netflix ya. Season 1, season 2 serial. Tapi we are talking about the power of God. Ya, we glorify Jesus ya, the name, the only and the one, ya, Jesus, luar biasa. Baik, sahabat-sahabat Miracle yang mau bertanya dan mau berbagi silakan hidupkan kamera dan mic-nya supaya kita bisa hemat waktu. Ya. Ada yang mau bertanya, berbagi? Baik, sementara kita menunggu ya. Luar biasa Pak Nelson ya. Saya mendengar tadi ketika Pak bilang, wah Chico mau bergabung. Wow, luar biasa. Itu Pak sudah sesuatu yang dahsyat ketika dia mau bergabung. Karena kan dia tahu, di sini kan kita bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Tapi dia mau bergabung. Kalau bukan Tuhan yang ketuk pintu hatinya, siapa? Ya, Pak Franky, sorry. Istri saya aja pun sudah menyarankan, dan hati-hati. Karena ini Miracle TV ini kan Kristen punya, semua orang tahu. Saya dengar saran istri saya. Dia juga takut karena nanti kita itu seperti ngojok-ngojok dia gitu loh ya. Betul juga ya secara manusia. Kita ada takut gitu ya. Tapi kami kembali lagi Pak, maju terus dengan Tuhan, maju terus dengan Tuhan, maju terus dengan Tuhan. Itu yang kami perkataan. Betul Pak, betul. Dengan kita maju terus, Tuhan juga kan berikan kita hikmat. Berikan saya hikmat, berikan Bapak hikmat. Di sini ada perbedaan, tetapi kita mendahulukan kasih, mendahulukan Tuhan, sehingga terjadi rekonsiliasi. Sisanya, biar otoritas Tuhan yang bekerja. Haleluya. Benar Pak ya? Iya, biar bagian Tuhan yang bekerja. Saat ini yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Agar supaya kerinduan dari Pak Nelson, semuanya Bapak bisa terima. Baik, sahabat-sahabat Miracle, tidak ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada, maka saya mau serahkan sekali lagi kepada Nelson untuk closing statement aja Pak. Dan saya akan pimpin doa tutupnya Pak. Barangkali ada Bapak juga mau sampaikan di tengah perbedaan ini, atau
Apalah yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman? Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah begitu luar biasa mau menonton hari ini ya. God bless you all. Terima kasih Pak. Pesan saya cuma satu, mari kita dukung terus Miracle TV ya. Karena lewat channel ini saudara-saudara ya, itu begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan saudara. Itu banyak hal-hal yang spektakuler akan terjadi. Akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini Tuhan sudah mau dekat datang ya. Salah satu channel, salah satu yang bisa dipakai Tuhan, yaitu seperti Miracle TV. Ini luar biasa. Ini luar biasa saya lihat gongnya Pak. Ini saya luar biasa saya lihat. Saya pesankan kita dukung, kita doakan agar Miracle TV ini bisa menjadi channel yang diberkati, yang banyak membawa jiwa-jiwa. Sehingga banyak orang mau lagi kesaksian di tempat Pak Frankie ya. Lewat kesaksian ini saudara ya. Banyak orang datang saudara ya. Saya bukan promosi saudara ya. Saya nggak tahu. Saudara-saudara saya yang di Indonesia, yang di Medan saudara, yang muslim. Banyak sekali yang merespon saya saudara. Ini luar biasa. Jadi mari saudara, kita sesama umat yang berpengharapan pada Yesus, kita dukung, kita support Miracle TV. Sehingga banyak jiwanya akan dimenangkan. Dan pesan saya, mari Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun beban kita, saya sudah terima. Saya sudah banyak mengalami yang begitu namanya hancur, Pak. Bahkan saya mau bunuh diri, Pak. Tapi saya percaya, waktu saya surrender sama Tuhan, Tuhan yang mengangkat saya, Pak. Tuhan yang memulihkan saya. Saya tidak sangka saya bisa tinggal di Australia, Pak. Saya tidak sangka saya bisa mendapat luar biasa dari Tuhan, Pak. Saya pikir masa depan saya habis. Saya pikir selesai, finish ya. Tapi Tuhan tidak pernah, karena Tuhan datang merancang yang baik untuk kita. Dia tidak biarkan kita sampai jatuh tergeletak, Pak. So, mari saudara, have a faith. Terus, apapun pergumulanmu, apapun bebanmu ya, jangan tinggalkan dia. Not even 1 minute. Not even one minute. Ya. Sama seperti saya minta sama si Ciku, waktu saya jalan, saya berjalan, saya berdoa, waktu saya makan, saya teringat Tuhan tolong jamah. Berapa ribu kali itu saya nggak bisa hitung, ya, saya nggak bisa hitung. Saya menyebut nama Tuhan agar anak saya mau. Saya percaya hal yang sama saudara. Saudara pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saudara akan dilakukan oleh Tuhan dengan hal yang spektakuler. Itu aja pesan saya Pak. Terima kasih banyak. Have a good night. Terima kasih, God bless you all. I love you all. Ya, saya tambah lagi ya. Dan pada waktu Pak Nelson kesaksian pertama, kedua, begitu banyak sahabat-sahabat Miracle yang berdoa di kolom komentar. Doa mereka adalah biar Pak Nelson dipersatukan dengan putrinya, bisa bertemu, bisa berkomunikasi, dan bisa menjadi hubungan baik. Doa sahabat-sahabat Miracle dijawab Tuhan, karena doa orang benar besar kuasanya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersuka cita. Kami sangat bersuka cita karena nama-Mu dipermuliakan. Kami sangat bersuka cita karena mendengar kesaksian ya Tuhan yang luar biasa dahsyat, yang memberkati kami, menguatkan kami, dan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami berdoa buat Pak Nelson ya Tuhan, selalu dilindungi, diberikan berkat perlindungan jasmani rohani yang menjadi kerinduan dari beliau. Tuhan Yesus senantiasa tetap terus setia campur tangan agar apa yang menjadi kerinduan dari beliau untuk bertemu, untuk bisa bersama-sama dengan anaknya yang pertama Miranda, bisa berkomunikasi dan menjadi hubungan lebih baik, bisa terlaksana ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas malam yang indah pada malam hari ini, waktu Tuhan yang terbaik. Kami sangat mengucap syukur atas koneksi internet yang baik dan perangkat yang kami gunakan berjalan juga dengan lancar. Berkat yang sama ya Tuhan kami berdoa diberikan, dicurahkan kepada sahabat-sahabat Miracle. Mereka luar biasa, sahabat-sahabat yang menopang, mendukung dalam doa, ditambah-tambahkan berkat jasmani, berkat rohani, dan apa yang mereka rindukan dan mereka gumulkan, Tuhan Yesus campur tangan dan dibuatkan berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau beristirahat. Besok pagi bangun dalam keadaan yang sehat.
siap untuk menerima berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Pak Nelson, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan waktu Bapak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sahabat-sahabat Miracle dan kepada Michiko sekali lagi yang mungkin sedang nonton pada malam hari ini. Dan besok kita akan bertemu kembali sahabat-sahabat Miracle dengan tamu luar biasa lainnya yang akan bersaksi untuk kemuliaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Ya, saya disconnect dulu Pak ya dengan Facebook dan YouTube. Masih ada banyak partisipan di Zoom. Barangkali mereka mau sedikit berbagi sebelum kita